Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang masa depan ketika hewan-hewan dan tanaman penghasil makanan telah musnah hingga menyebabkan kehancuran pada seluruh umat manusia. Di tengah kehancuran tersebut, beberapa orang berusaha bertahan hidup dengan memanfaatkan segala sesuatu yang ada, tetapi tanpa disadari mereka justru terlibat masalah dengan orang-orang yang berasal dari kelompok lain yang memiliki teknologi sangat canggih. Lalu apakah mereka bisa bertahan dari serangan orang-orang tersebut? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan keadaan bumi yang kini telah rusak akibat ulah manusia sendiri. Semua itu bermula ketika populasi manusia terus bertambah, ekosistem yang ada di seluruh dunia pun akhirnya mulai terganggu dan mengalami krisis, sehingga umat manusia berusaha mengatasi hal itu dengan cara menciptakan teknologi-teknologi yang dapat digunakan untuk memanipulasi genetika makhluk hidup. Tetapi sayangnya teknologi-teknologi itu justru mengalami kegagalan hingga menyebabkan virus mematikan dan beberapa organisme hasil rekayasa terlepas ke alam bebas dan menyapu bersih seluruh makhluk hidup seperti tanaman, hewan, serta sebagian besar umat manusia. Beberapa orang yang berhasil bertahan hidup kemudian menciptakan sebuah kota tertutup bernama Citadel. Namun kota itu hanya boleh diisi oleh orang-orang yang memiliki jabatan serta orang-orang yang berpotensi untuk membangun peradaban manusia kembali, sementara rakyat-rakyat kecil harus bertahan hidup di tengah ganasnya alam liar yang dipenuhi oleh makhluk hidup baru yang sangat misterius. Lalu film pun baru saja dimulai. Di sebuah rumah tua, seorang remaja bernama Vesper hidup bersama ayahnya yang sedang sakit, sehingga Vesper berusaha merawat ayahnya sendiri karena di sana mereka tak memiliki dokter sama sekali. Sesekali Vesper pergi bersama sebuah drone yang terhubung dengan pemikiran ayahnya menuju ke salah satu bangunan kosong untuk melakukan sebuah eksperimen terhadap makhluk-makhluk baru yang telah mereka temukan. Kemudian saat Vesper hendak pulang, ia sempat melihat ada seseorang misterius dengan pakaian serba hitam yang sedang mengumpulkan beberapa rongsokan di dekat bangunan tua itu. Vesper mengatakan bahwa ia ingin sesekali mencoba mengikuti kemana orang misterius itu pergi, tetapi sang ayah justru mengatakan bahwa mereka hanya berkeliaran tanpa tujuan yang jelas hingga mereka meninggal dunia. Lalu ketika Vesper tiba di rumah, ia menyadari bahwa ada seseorang yang sudah mengacak-ngacak rumahnya. Bahkan orang itu juga merusak sebuah alat yang merupakan sumber energi bagi kehidupan mereka. Jika Vesper tak segera mengisi bahan bakarnya, maka peralatan yang digunakan untuk menopang kehidupan sang ayah pun akan mengalami kerusakan, sehingga Vesper berencana pergi menemui seseorang bernama Jonas yang merupakan saudara dari ayahnya, berharap ia bisa mendapatkan sedikit bahan bakar dari orang itu. Singkat cerita, saat Vesper tiba di tempat Jonas, ia sempat melihat suatu kejadian di mana Jonas menyuruh salah satu anak yang sedang bertugas menjaga tempat itu untuk mengakhiri seorang Jack, yaitu manusia buatan yang telah diciptakan oleh orang-orang dari Citadel. Setelah itu, Vesper pun menceritakan kejadian yang telah menimpa dirinya dan ayahnya pada Jonas. Dan Jonas pun mengatakan bahwa ia mau membantu Vesper asalkan ia mau mendonorkan darahnya. Jonas juga mengatakan bahwa donor darah itu nantinya akan dijual ke Citadel untuk ditukarkan dengan benih-benih tanaman yang bisa mereka gunakan sebagai bahan makanan. Ketika Vesper selesai, entah mengapa Jonas justru menyuruh Vesper untuk menunggu selama 2 hari terlebih dahulu. Bahkan ia juga mengusir Vesper saat Vesper berniat mengambil bahan bakar itu secara paksa. Tak ingin menyerah begitu saja, Vesper pun mencoba menyelinap masuk melalui pintu belakang. Namun tanpa disadari, ia justru bertemu dengan seorang anak sebut saja Peter, yang sebelumnya Vesper temui di dalam ruangan Jonas.
Untungnya Peter merupakan seorang anak berbaik hati sehingga ia pun membiarkan Vesper masuk agar ia bisa mengambil beberapa bahan bakar yang ada di sana. Tak hanya itu, Vesper juga mengambil beberapa benih tanaman yang ada di ruangan khusus milik Jonas karena Vesper ingin menggunakan benih-benih itu sebagai bahan eksperimen. Di tengah perjalanan pulang, Vesper sempat melihat ada sebuah pesawat yang jatuh di dekat hutan tersebut. Namun Vesper berusaha melupakannya karena ia tak ingin terlibat dengan masalah lain. Keesokan harinya, Vesper menceritakan pada sang ayah bahwa ia telah mencuri beberapa benih tanaman dari Jonas dan ia berencana menggunakan benih itu sebagai bahan eksperimen karena suatu hari nanti Vesper ingin bekerja di laboratorium yang ada di Citadel. Lalu saat Vesper pergi ke hutan, ia tiba-tiba menemukan seseorang manusia buatan alias Jack yang sedang dikerubungi oleh siput gila, sehingga Vesper pun mencoba menyelamatkannya dengan membawanya ke rumah. Di sana sang ayah sempat memarahi Vesper dan menyuruhnya untuk mengembalikan Jack tersebut karena sang ayah tahu bahwa Jack itu berasal dari Citadel dan mereka tak tahu apa yang akan terjadi jika mereka membiarkannya tinggal di rumah mereka. Tak lama kemudian, ketika Jack bernama Camelia itu bangun, ia mengatakan bahwa ia terjatuh dari pesawatnya sebelum pesawat itu menabrak pepohonan, sehingga Camelia meminta Vesper untuk membantu mencari ayahnya yang juga ada di dalam pesawat saat pesawat itu mengalami kecelakaan. Namun karena hari sudah hampir malam, Vesper pun mengatakan bahwa mereka tak bisa mencari di tengah gelapnya malam, sehingga ia akan mencari keberadaan ayah Camelia di keesokan harinya. Di sana Vesper sempat menceritakan pada Camelia bahwa dulu ayahnya merupakan seorang tentara yang bekerja di Citadel, tetapi ketika ayahnya terluka saat sedang bertugas, entah mengapa Citadel justru membuangnya dan hanya memberikan sebuah drone yang dapat dikendalikan oleh pikiran. Mendengar perkataan Vesper, Camelia berjanji bahwa ia akan membawa Vesper dan ayahnya ke Citadel agar sang ayah bisa mendapatkan pengobatan asalkan mereka bisa menemukan ayah Camelia yang merupakan salah satu orang penting di Citadel. Tanpa disadari, tiba-tiba ayah Vesper mulai menunjukkan gejala kejang-kejang sehingga Camelia langsung menciumnya hingga membuat ayah Vesper kembali normal lagi. Entah apa yang sebenarnya dilakukan oleh Camelia, namun Vesper sangat senang bahwa ia berada di sana karena ia tak tahu apa yang akan terjadi jika Camelia tak segera menyelamatkan ayah Vesper. Keesokan harinya, ketika Vesper berkeliling di hutan, ia akhirnya berhasil menemukan keberadaan pesawat milik Camelia. Tetapi saat ia mencoba membukanya, entah mengapa tiba-tiba Jonas dan para anak-anak datang untuk menjarah pesawat tersebut. Di sana Jonas tampaknya tahu bahwa orang yang berada di dalam pesawat merupakan orang yang berasal dari Citadel, dan karena ia sangat iri terhadap orang-orang itu, ia pun akhirnya memutuskan untuk membunuhnya, lalu menyuruh yang lain untuk mengambil seluruh barang-barang yang ada di dalam pesawat. Tak hanya itu, Jonas tampaknya juga tahu bahwa ada penumpang lain yang berhasil kabur dari sana, sehingga Vesper berusaha membohongi Jonas bahwa ia tak tahu apa-apa tentang hal itu, agar Jonas tak mencari keberadaan Camelia di rumah Vesper. Saat Vesper kembali, ia juga berbohong pada Camelia dengan mengatakan bahwa ia tak menemukan apapun di dalam hutan, dan Vesper mengatakan bahwa besok ia akan menghubungi Citadel dengan menggunakan alat komunikasi yang ada di tempat Jonas secara diam-diam. Kemudian Vesper mengajak Camelia pergi ke suatu tempat di mana ia menyimpan beberapa penelitiannya yang berupa tanaman-tanaman misterius yang selama ini ia rawat hanya dengan menggunakan barang-barang seadanya. Tampaknya Vesper mampu melakukan perubahan genetika terhadap tanaman-tanaman tersebut, sehingga ia berharap agar Camelia mau membawanya ke Citadel karena ia sudah muak hidup di alam liar yang sangat mengerikan ini. Ketika mereka sudah di rumah, Camelia bertanya pada Vesper apakah ibunya telah meninggal. Namun Vesper justru mengatakan bahwa ibunya tidaklah meninggal, melainkan ia pergi mengikuti para peziarah sejak 1 tahun yang lalu dan tak pernah kembali lagi. Vesper lalu menunjukkan Camelia sebuah buku bergambar yang berisi gambar-gambar tentang hewan
Dan mereka berdua pun bersenang-senang sambil menertawakan satu sama lain, layaknya seorang ibu dan anak. Keesokan harinya, Vesper dan ayahnya berencana masuk ke tempat Jonas secara diam-diam untuk menghubungi Citadel. Namun sayangnya Jonas ternyata sudah menunggu di sana, bahkan ia juga berhasil menangkap drone ayahnya dan mengotak-atik isi drone tersebut. Melihat hal itu, Vesper pun mencoba membohongi Jonas dengan mengatakan bahwa ia hanya mampir sebentar, lalu ia segera pergi dari sana sambil membawa drone ayahnya. Setelah berhasil kabur ke hutan, Vesper akhirnya menyadari bahwa si Peter yang dulu pernah membantunya kini telah meninggal dunia. Dan tak hanya itu, ia pun saat ini juga dikejar-kejar oleh beberapa anak-anak Jonas hingga ia tertangkap dan diberikan sebuah tanda bahwa ia kini menjadi salah satu anak milik Jonas. Saat Vesper kembali ke rumah, ia langsung memeluk Camelia sambil mengatakan bahwa ternyata selama ini ia berbohong karena Elias sebenarnya telah meninggal dunia. Melihat hal itu, Camelia pun tak bisa menahan perasaan sedihnya karena Elias merupakan satu-satunya orang yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Di sana, Camelia akhirnya mengatakan pada Vesper bahwa dirinya bukanlah manusia biasa, melainkan sebuah jak dengan kecerdasan di atas rata-rata yang dibuat oleh Elias sendiri. Namun sayangnya orang-orang dari Citadel justru menganggap Elias sebagai penjahat karena ia telah menciptakan jak yang sangat cerdas sehingga mereka tak punya pilihan lain selain kabur dari Citadel. Tampaknya Camelia tak bisa membawa Vesper ke Citadel sehingga Vesper pun sangat marah dan ia akhirnya mengurung Camelia di dalam rumahnya sambil memperlakukan Camelia seperti para jak yang lain. Tanpa disadari, Camelia justru berencana untuk merusak dirinya sendiri karena ia merasa sudah tidak punya tujuan hidup lagi. Namun pada akhirnya Vesper berhasil menghentikan perbuatan Camelia itu. Vesper lalu mengatakan pada Camelia bahwa mereka berdua tak boleh menyerah begitu saja, meski mereka harus menghadapi keadaan yang amat sangat sulit. Setelah kejadian tersebut, Vesper mencoba meneliti sel apa saja yang ada di dalam tubuh Camelia, dan Vesper pun menyadari bahwa ternyata di dalam tubuh Camelia tersimpan beberapa sel misterius yang dapat mengubah benih-benih tanaman menjadi lebih subur dari yang sebelumnya. Untuk menyelesaikan penelitiannya, Vesper pun mengambil seluruh peralatan yang ada di dalam gedung tempat di mana ia menyimpan berbagai penelitian. Namun tanpa mereka sadari, Jonas tiba-tiba datang ke rumah mereka dan berhasil menemukan keberadaan Camelia. Jonas selalu berencana mengambil Camelia secara paksa karena ia membutuhkan seorang perempuan di rumahnya. Tetapi untungnya Vesper datang hingga akhirnya mereka berhasil menghentikan Jonas. Di sana Vesper tak ingin membunuh Jonas begitu saja, sehingga ia membuat kesepakatan dengan Jonas dan ia menunjukkan hasil penelitiannya tentang sel yang ada di dalam tubuh Camelia yang dapat membuat benih tanaman menjadi lebih subur. Vesper berharap ia dan Jonas bisa bekerja sama dalam menyelamatkan kehidupan umat manusia, tetapi sayangnya Jonas sudah termakan oleh keegoisannya sendiri dan memilih untuk melaporkan keberadaan Camelia pada Citadel. Malamnya saat Vesper sedang melakukan penelitian, tanpa disadari tiba-tiba mereka diserang oleh sejenis jamur yang tumbuh dengan sangat cepat serta berubah menjadi gas beracun. Namun untungnya Vesper dan Camelia berhasil selamat dari kejadian itu. Menyadari bahwa mereka sedang diserang oleh orang-orang Citadel, ayah Vesper menyuruh mereka berdua untuk segera kabur dari sana. Tetapi Vesper justru menolak karena ia tak ingin meninggalkan ayahnya begitu saja. Sang ayah kemudian menjelaskan pada Vesper bahwa ia akan mencoba mengelabui orang-orang dari Citadel tersebut. Sehingga pada akhirnya Vesper dan Camelia setuju dengan rencana ayahnya dan mereka pun pergi bersembunyi di dalam hutan. Di sisi lain, saat orang-orang dari Citadel itu datang menemui Jonas,
mereka tanpa basa-basi langsung menghabisi Jonas serta seluruh orang yang ada di sana. Dan saat salah satu dari mereka mendatangi rumah Vesper, orang itu langsung menembak drone milik ayah Vesper hingga menyebabkan ledakan yang sangat besar. Melihat hal itu, Vesper pun sangat sedih, tetapi Camelia berusaha meyakinkan Vesper untuk segera pergi karena salah satu orang dari Citadel itu datang dan hendak menangkap mereka berdua. Vesper dan Camelia kemudian menjebak salah satu orang itu menuju ke rerumputan berwarna merah, yang mana ketika orang itu melewati rumputnya, tiba-tiba ia diserang oleh serangga peluru yang dapat melesat dengan sangat cepat layaknya sebuah peluru. Namun sayangnya saat mereka hendak menjebak orang yang lain, Vesper tak sengaja mendekat ke arah bunga yang bisa berteriak hingga menyebabkan mereka tertangkap oleh orang tersebut. Karena tak punya pilihan lain, Vesper dan Camelia berusaha menyerang orang itu secara bersama-sama, dan pada akhirnya mereka berhasil menjebak orang itu hingga ia terkena serangan dari serangga peluru. Menyadari bahwa orang-orang dari Citadel itu akan datang lagi, Camelia berencana menyerahkan dirinya kepada Citadel, tetapi karena Vesper menolak hal itu, Camelia pun akhirnya terpaksa membuat Vesper pingsan. Lalu ia menyerahkan dirinya sendiri pada orang-orang dari Citadel yang baru saja datang untuk menjemputnya. Keesokan harinya, saat Vesper terbangun, ia sempat melihat rumahnya yang kini telah terbakar habis. Dan untuk mengucapkan salam perpisahan pada ayahnya, Vesper pun menanam seluruh bibit yang ia ambil dari Jonas sebelumnya. Lalu ketika ia hendak pergi, ia melihat ada beberapa anak-anak Jonas yang berhasil bertahan hidup dari serangan orang-orang Citadel. Dan karena anak-anak itu sudah tidak punya tempat tinggal lagi, mereka selalu mengikuti Vesper kemanapun ia pergi. Mereka kemudian berjalan selama berhari-hari sambil mengikuti para peziarah seperti yang dilakukan oleh ibu Vesper sebelumnya, hingga mereka tiba di suatu tempat di mana para peziarah itu berkumpul dan membangun sebuah menara yang sangat tinggi. Dengan memanjat menara tersebut, Vesper akhirnya berhasil menemukan keberadaan Citadel yang letaknya tak jauh dari sana, sehingga ia berencana pergi ke Citadel untuk menemukan Camelia dan membalaskan dendam ayahnya. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.